Ada yang bilang, jika kita memikirkan seseorang dengan intens, terutama dengan perasaan positif seperti cinta dan kerinduan, maka energi pikiran itu bisa terkirim dan dapat dirasakan oleh orang tersebut, sehingga membuatnya balik memikirkan kita. Apakah benar begitu? Jika kamu berpikir ini hanya omong kosong atau kalimat penenang, mungkin kamu perlu belajar, karena sebenarnya ini bukan omong kosong, tetapi banyak teori yang bisa menjelaskannya, mulai dari teori soul connection, sinkronisitas, atau law of attraction. Nah, di video kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Jadi siapkan dirimu senyaman mungkin karena kita akan mulai membahas sesuatu yang menarik dari topik ini. 1. Menurut teori law of attraction. Teori law of attraction berpendapat bahwa pikiran kita adalah energi yang dapat menarik hal-hal serupa di alam semesta. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan sangat intens, pikiran tersebut memancarkan energi yang memiliki frekuensi tertentu. Alam semesta kemudian akan merespon energi ini dengan menciptakan kondisi atau situasi yang selaras dengan apa yang kamu pikirkan. Dalam konteks memikirkan seseorang, energi yang kamu pancarkan bisa sampai kepada mereka, terutama jika ada hubungan emosional yang kuat di antara kalian. Proses ini dipengaruhi oleh seberapa besar fokus dan emosi yang kamu libatkan saat memikirkan orang tersebut. Pikiran yang disertai dengan perasaan mendalam seperti cinta, kerinduan, atau harapan akan memperkuat energi tersebut. Teori ini juga menyatakan bahwa pikiran dan emosi kita dapat menciptakan resonansi yang secara tidak langsung membuat orang lain merasa terhubung, meskipun mereka tidak menyadarinya. Beberapa konsep ilmiah seperti efek meditasi dan koneksi neurologis mendukung gagasan bahwa pikiran manusia dapat mempengaruhi lingkungan atau orang lain. Namun, law of attraction juga menekankan pentingnya tindakan nyata untuk mendukung energi pikiranmu agar hasilnya benar-benar terwujud dalam dunia nyata. 2. Soul connection. Konsep soul connection atau koneksi jiwa menggambarkan hubungan yang mendalam antara dua individu yang melampaui batas fisik dan logika. Dalam koneksi ini, jiwa-jiwa dipercaya saling merasakan, bahkan tanpa ada komunikasi langsung. Jika kamu memikirkan seseorang dengan intensitas emosi yang kuat, koneksi batin yang kalian miliki dapat membuat mereka merasakan kehadiran energimu, meskipun mereka tidak menyadari asalnya. Koneksi jiwa ini sering digambarkan sebagai komunikasi melalui energi. Misalnya, kamu mungkin pernah memikirkan seseorang, lalu mereka tiba-tiba menghubungimu, atau sebaliknya. Hal ini diyakini terjadi karena energi emosional yang kamu kirimkan diterima oleh jiwa mereka. Dalam kasus tertentu, seseorang mungkin bahkan bermimpi tentangmu atau merasakan dorongan kuat untuk memikirkanmu karena adanya resonansi jiwa. Orang yang memiliki soul connection juga sering merasa seperti saling memahami tanpa kata-kata. Hubungan semacam ini bisa terjadi di antara pasangan jiwa seperti soulmate, teman sejati, atau bahkan keluarga yang sangat dekat. Pikiranmu seolah menjadi jembatan energi yang menghubungkan jiwa kalian dan membuat mereka sadar akan kehadiran emosionalmu meskipun kalian berjauhan. 3. Sinkronisitas. Sinkronisitas adalah fenomena di mana dua peristiwa yang tampaknya tidak saling berhubungan terjadi bersamaan dengan makna yang mendalam, seolah-olah ada kekuatan yang mengatur mereka. Jika kamu memikirkan seseorang dengan intensitas tinggi, energi pikiranmu bisa menciptakan pola sinkronisitas yang menarik situasi atau tanda-tanda yang berkaitan dengan orang tersebut ke dalam hidupmu. Sebagai contoh, kamu mungkin memikirkan seseorang dan tiba-tiba melihat sesuatu yang terkait dengan mereka, seperti nama mereka di media sosial, lagu favorit yang sering mereka putar, atau bahkan bertemu langsung dengan mereka secara kebetulan. Ini sering dianggap sebagai pesan dari alam semesta bahwa ada hubungan yang lebih besar antara pikiranmu dan realitas di sekitarmu. Sinkronisitas juga diyakini bekerja pada tingkat bawah sadar. Jadi, ketika energi pikiranmu terfokus pada seseorang, mereka mungkin secara tidak sadar merasakan tarikan ini, sehingga mendorong mereka untuk memikirkanmu atau melakukan sesuatu yang membuatmu terhubung dengan mereka. 4. Kepercayaan masyarakat. Dalam berbagai kepercayaan masyarakat,
Diyakini bahwa jika seseorang terus-menerus ada dalam pikiranmu, itu adalah tanda bahwa mereka mungkin sedang memikirkanmu juga. Beberapa budaya percaya bahwa jika kamu tiba-tiba merasa gelisah atau teringat seseorang tanpa alasan yang jelas, mereka mungkin sedang merindukan atau memikirkanmu. Dalam tradisi Jawa misalnya, ada istilah ketiban pikiran yang menggambarkan kondisi di mana pikiran seseorang dapat menyentuh orang lain. Dalam konteks ini, ketika kamu memikirkan seseorang dengan kuat, energi pikiranmu seolah memanggil mereka untuk merasakan perasaanmu. Selain itu, banyak masyarakat percaya bahwa tanda-tanda fisik sebagai simbol bahwa seseorang memikirkanmu. Misalnya, telinga yang terasa panas, mata berkedut, atau bahkan perasaan hangat di hati sering dianggap sebagai isyarat bahwa ada seseorang yang sedang memikirkanmu dengan intens. Jadi, kepercayaan semacam ini menunjukkan bahwa masyarakat tradisional sangat menghargai kekuatan energi pikiran dan hubungan emosional di luar batas logika. 5. Perspektif spiritual. Dari sudut pandang spiritual, pikiran dianggap sebagai bentuk energi yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, terutama jika ada hubungan emosional atau spiritual yang kuat. Dalam tradisi spiritual, banyak yang percaya bahwa setiap pikiran yang kita miliki memiliki getaran tertentu yang memancarkan ke alam semesta. Pikiran yang berulang dan penuh emosi tentang seseorang dapat menciptakan tali energi yang menghubungkanmu dengan mereka. Hal ini sering dikaitkan dengan konsep telepati, di mana energi pikiranmu dapat dikirimkan secara tidak langsung ke orang lain. Orang tersebut mungkin tidak menyadari sumber energi itu, tetapi mereka bisa merasakan dorongan untuk memikirkanmu, menghubungimu, atau bahkan memimpikanmu. Dalam praktik spiritual seperti meditasi atau doa, pikiran yang fokus pada seseorang juga dianggap mampu menciptakan efek nyata dalam hubungan kalian. Selain itu, tradisi spiritual juga mengatakan jika kamu dan seseorang memiliki hubungan spiritual yang mendalam, energi pikiranmu dapat dirasakan oleh mereka, meskipun kalian berjauhan secara fisik. Inilah yang sering disebut sebagai komunikasi jiwa ke jiwa, di mana pikiranmu menjadi medium untuk menyampaikan pesanmu kepada mereka. Jadi, perspektif ini menekankan bahwa energi yang kita pancarkan tidak hanya mempengaruhi dunia luar, tapi juga menciptakan hubungan yang mendalam dengan orang lain. 6. Kepercayaan budaya. Dalam berbagai budaya di dunia, ada keyakinan bahwa energi pikiran dapat mempengaruhi orang lain, terutama jika ada hubungan emosional yang kuat. Misalnya, dalam budaya India, ada konsep telepati cinta, di mana seseorang percaya bahwa memikirkan orang yang dicintai dengan intensitas tinggi dapat memanggil perhatian mereka secara batin. Bukan hanya itu, mereka juga percaya bahwa pikiran yang penuh kasih atau kerinduan dapat mencapai orang lain melalui energi spiritual. Dalam budaya Jepang, ada kepercayaan tentang enishi, yaitu benang merah takdir yang menghubungkan dua orang. Jika kamu terus memikirkan seseorang, energi itu dianggap sebagai cara untuk memperkuat benang takdir tersebut, sehingga memungkinkan hubungan atau pertemuan yang lebih sering. Sementara itu, dalam tradisi Jawa dan beberapa budaya Nusantara, ada istilah yang disebut getaran batin. Ini adalah fenomena di mana seseorang memikirkanmu dengan sungguh-sungguh, maka getaran batin itu bisa sampai kepada mereka yang dipikirkan, dan membuat mereka merasakan sesuatu seperti keinginan untuk menghubungi atau memikirkan balik. Kepercayaan-kepercayaan budaya ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat menghargai kekuatan pikiran dan energi dalam menjalin hubungan antar individu, bahkan tanpa komunikasi langsung. Itulah beberapa perspektif dan teori yang meyakini bahwa energi pikiran dapat mempengaruhi emosional orang lain, terutama jika mereka memiliki hubungan yang dekat. Bagaimana? Apakah ada pelajaran yang kamu dapatkan hari ini? Semoga bermanfaat, dan semoga videonya menambah wawasan khususnya seputar psikologi cinta dan ikatan batin.